Maka dari situ ulama mengajak kita, mengajarkan kita tidak usah repot-repot untuk Indonesia, sudah saja negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang melegalkan sebuah wadah organisasi ulama adalah NU. Maka bagi NU, NKRI harga mati. Ini terkait dengan negara. Yang ketiga terkait dengan himayatul ummah, menjaga umat. Bagaimana agar umat hidupnya nyaman, bagaimana agar rakyat selamat di dunia, raos akhirat selamat. Maka ulama berpikir selamatkan negara. Selamat negara, selamat agama. Kacau negara, kacau agama. Urus negara, ngurus agama. Riweh negara, riweh agama. Laras gitu? Kita ngurus negara berarti ngurus agama. Menghancurkan negara, menghancurkan agama. Sudah jelas itu. Nah, PWI membaca hari ini ada gerakan separatisme yang itu adalah berlabel agama, berkedok agama, tetapi mendikotomikan atau ngagelugen agama dengan negara. Mereka selalu mengatakan bela agama. Mereka berteriak Allahu Akbar, ngacungkeun tangan bari meureup. Anu cek urang teh sami Allahu liman hamidah. Bela agama, bela Islam, tetapi hancurkan NKRI, hancurkan Pancasila. Kira-kira jeung pemikiran orang NU cocok teu? Cocok tak? Sesuai tak? Kita terhadap gerakan mereka apakah menyerah atau melawan? Menyerah apa melawan? Menyerah apa melawan? Bohong. Jadi kader NU jika tidak menjadikan negara sebagai kewajiban untuk kita bela. Betul apa betul? Bagaimana ketika Indonesia baru 3 bulan merdeka, lalu datang sekutu Inggris beserta Belanda. Pak Soekarno hebat, Pak Soekarno cerdas, Pak Soekarno lantang, Pak Soekarno berani. Tapi kalau harus berhadapan dengan tentara sekutu, liar Pak, jangar Pak, ngadeg-deg Pak, lek kumaha aing ngalawana, itu loba baru ke senjata, aing sorangan, itu bedil, urang cukil. Kinten-kinten bedia sareng cukil diabenkeun mana nu bakal kengeng? Ya badil atuh da bedil mah sorana gedar, cukil tot. Ku cukil mah paling kentok. Ku bedil mah totos. Laras kitu. Dalam kondisi darurat Pak Soekarno, dalam pikirannya yang kalang kabut, siapa yang mencerahkan Pak Soekarno? Seorang jenderal yang latar belakangnya ustad, seorang jenderal yang latar belakangnya santri. Siapa itu? Jenderal Sudirman. Santri itu, ustad itu. Kemana arahnya Jenderal Sudirman? Pak Soekarno, Pak Presiden, kita ini berhadapan dengan masalah besar. Ini masalah serius. Mereka datang bukan mau ngurusin tawanan perang, mereka mau menjajah kembali. Kita baru 3 bulan belum selesai, masa kita diam? Lah iya, bukan kita diam. Apa yang harus kita lakukan? Harus kemana kita mengadu? Kata Jenderal Sudirman, datang saja ke ulama kita, yang notabene beliau adalah sebagai pejuang agama, pejuang bangsa. Mereka siap mati demi agama dan bangsa. Siapa beliau? Yang didatangi oleh mereka adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa itu? Pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu datang ke Mbah Hasyim, lalu Mbah Hasyim manggil Mbah Wahab Hasbullah, kumpulkan ulama se-Jawa dan se-Madura. Ini ada pertanyaan PR dari presiden kita. Indonesia hari ini dalam keadaan darurat. Banser geus loba nu kiih, sabilillah geus nyarempot, awewe geus jareble. Tentara sekutu mau mengambil alih kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan? Ulama saat itu adalah
tidak tidur sehari semalam membahas terhadap tugas dari apa yang dimohonkan oleh Pak Soekarno, yang kesimpulan hasil bahasan dituangkan dalam isi resolusi jihad yang isinya melawan penjajah hukumnya wajib, umat Islam wajib mangkat senjata, terutama warga Nahdlatul Ulama, lawan mereka, haram mundur ketika penjajah mau mengambil alih negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan ada fatwa ulama itu, yang di situ ada bumbuan, tongsian pae bela negara mati syahid, jangan takut mati membela negara mati syahid. Punten nu tadi nangis tadi nangis nyempot, tadi nangis nyeri sirah, tadi nangis nyeri beteng, tadi nangis tepukuh rampak, tehayang dahar, tehayang kih, tehayang minum, tehayang naon, karena ada motivasi dari fatwa ulama bela negara mati syahid, kita wajib membela negara. Ayo bersama-sama ulama dan santri. Maka 2 minggu berturut-turut tidak berhenti terjadi peperangan antara tentara sekutu dan santri kiai rakyat Indonesia. Ternyata yang membunuh panglima perang dari Inggris, maaf, bukan tentara, bukan polisi, karena itu belum terbentuk. Siapa? Adalah santri. Namanya jangan salah, Bapak atau Ustadz Harun. Itu adalah yang membunuh panglima perang, bukan Habib. Adalah santri yang cinta dan berguru kepada ulama asli Indonesia, ulama Nusantara. Namanya adalah Harun. Mudah-mudahan ada dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu santri hebat apa tidak? Kalau begitu ulama berperan apa tidak? Maka mohon maaf kalau bapak-bapak sering melihat sekarang tayangan ceramah saya di YouTube, kalau ada bupati, ada gubernur, presiden, menteri, DPR, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil dan Dim gak menghargai kiai, gak menghargai santri, gak menghargai ulama, pejabat itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Harus dibawa kemana? Ke rumah sakit jiwa. Eta pejabat anu miring, mereka tidak tahu diri. Ada jelema teu tahu diri, sageur eta lieur. Orang nggak tahu diri itu sehat apa sakit? Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Indonesia barokah karena ada orang Yaman yang disebut dengan Habib. Mohon maaf Pak, Habib itu sebutan orang Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Ya, itu adalah orang Yaman. Kalau dzurriyyah Rasul bukan dari Yaman, itu bukan Habib. Seperti Mekah, Irak, Iran, itu adalah Sayyid. Wilujeng Abah Anton, Jenderal Dr. Purnawirawan Anton Carliat. Beliau mantan Kapolda Jawa Barat. Dilanjut ya. Beliau di PWI Jabar jajaran kesepuhan. Alhamdulillah bersedia bersama-sama kita berjuang di PWI Laskar Sabilillah. Sedikit lagi saya lanjutkan. Jadi itulah yang menjadi latar belakang Wilujeng
PWI berdiri karena ada satu gerakan yang ini adalah sangat berbahaya bagi kehidupan kita beragama, bangsa, dan negara. Mohon maaf sedikit, saya sambil berdiri. Oke, mohon maaf. Kalau berbicara apa yang tadi disampaikan, bagaimana Kiai tentang Habib, saya cukup kenyang bergaul dengan para Habib. Saya kurang lebih sekitar ya 50 tahun lebih lah, 50 tahun sebelum saya lahir. Ya. Beliau kecewa karena salah satunya korban dawir. Pernah cenanya ibu-ibu ingin tahu yang pidato siapa sambil berjalan ini, bisa nggak? Mohon. Oh, di depan sana. Oh, boleh. Ya, yang pidato adalah ini. Oke. Terima kasih. Mohon maaf, saya kenapa begitu ada gerakan PWI saya langsung siap, karena sudah 10 tahun kurang lebih yang dipermasalahkan oleh saya bukan nasab. Pertama, bukan dawir. Kalau hanya dawir nggak minta doma 2 atau tilu, alah, ke saya 10 minta. Kakak saya itu diminta 10 kambing tengah malam, hanya dikasih 3, marah sampai nendang ke kaki kakak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Eta Habib Najong itu dibubuikan di sawah. Najong dibawa, begitu dirontok, alah, hampura. Dabongan sering datang ke saya, dihormat, apa saja mau dikasih, tapi suruh sholat nggak mau. Apa yang terjadi? Diusir. Bobora'a Habib zuriyah palsu, zuriyah Rasulullah asli, temakai patokan agama, balik siap naonan mantap ka dieu. Anak zuriyah Rasul dijamin ke surga. Waduh, sia ngaku zuriyah Rasul tersolat kau bajang mabok, berarti ngaruksak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngaruksak Islam. Komo lamun palsu, cacak betul ini zuriyah Rasul. Kalau seandainya ini zuriyah Rasul tapi sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah, apa itu memperkuat agama apa merusak agama? Mohon maaf, saya 10 tahun sebelum ramai ini karena mendengar Habib bodoh lebih utama daripada ulama, itu sudah mendengar dulu. Cinta habaib, walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Kalau mengatakan pakai muqaddam leluhur habaib bahwa mi'raj sehari 70 kali, nah baru-baru ini saya dengar, baru-baru ini. Jika dari dulu saya dengar, wah, nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mohon maaf, saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar, bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal, yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, Polda Suntana, Kiai betul siap dijadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang.
Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, "Hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal?" Saya jawab, "Sering." "Di mana kamu mengatakan itu?" "Di mana-mana." Sok tek naon? "Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran?" "Sering." "Di mana?" "Di mana-mana." Sok tek naon? Betul, saya punya fakta. Dia selaku mubalik dai intoleran, saya punya fakta sebagai dai mubalik yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA, tidak ada satu pun yang haplogrupnya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mau percaya? Apa mau percaya? Mohon maaf, kelakuan anak gitu, tes DNA hasilnya gitu, bukti dina kitab sejarah, kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada. Karena Said Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Said Husain, Said Ali, Said Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini dipinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih percaya. Mohon maaf, ketika saya berbicara seperti ini, Ceng Mujib itu NU kan, saya mohon maaf pengurus NU Provinsi Jawa Barat di jajaran Suriah. Kenapa NU tidak bicara? Ceng Mujib kok setelah jadi ketua PWI lantang bicara? Mohon maaf, sejak dulu Ceng Mujib adalah begini. Urusan pengurus NU tidak berbicara tentang nasab, itu adalah hak mangga. Cuman ayah anu berbicara na harewosan, ayah anu bicara na geus dina panggung, ayah anu kerek pabaliut dina jero hate, ayah anu geus ngabeletuk dina bibir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yang tersinggung adalah ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menang aki urang, padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib. Berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan terhadap sejarah. Siapapun, dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Betul? Siap. Lebih sakit NKRI menang aki urang, Habib dea. Indonesia mal merdeka wa Habib. Indonesia bisa makmur gara-gara ayah Habib. STNK menang Habib. Halo? Halo? Kenapa hari ini nasabnya ini yang harus diselesaikan? Karena mereka seenaknya bertindak kepada kiai ajengan santri karena merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang berpandangan, Habib mah punten-punten arika dzurriyyah Rasul. Oh iya teh dzurriyyah Rasul, orang cinta hukumna wajib. Cinta terhadap dzurriyyah Rasul nu asli hukumna wajib. Yang nggak boleh itu mengikuti akhlak turunan Rasulullah asli yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu
turunan Rasul mabok, ikuti apa jangan? Turunan Rasul gak sholat, ikuti apa jangan? Turunan Rasul dawin, ikuti apa jangan? Lebih-lebih kalau ini adalah bukan, karena tidak ada bukti sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dampaknya setelah dibahas oleh kita bersama, punten ka abdi saminggu teh tara kurang ti 10 Habib bangsa. Ayeuna mah geus sataun leuwih teh sapotong-potong acan. Abdi mah atuh lain ukur di penta doma 2, di penta mobil. Awewe mah lain ukur hiji 2. Santri duka sabara puluh, duka sabara ratus. Jadi abdi mah dibere ku Habib teh warap, dipenta warap, dipaling ngos, ditipu minum. Jadi kumpul cara rasana kapungkur mah nu ngaos di abdi kada Habib wae. Tapi dan ubah ulama saya akhlakna gaduh rezeki teh nya ka fakir miskin. Jadi pikar sepen pikar lucuan jelema teh ngaidolakeun. Lain jika Habib-habib alam kiwari datang menta kita salat mung mabok teh naon dakwah gawena nganyarekan batur anti pamarentah, bahkan terindikasi dek ngabubarkeun NKRI mendukung ISIS. Kalau begitu kawan apa lawan? Kawan apa lawan? Jangankan seorang Habib, jangankan beberapa Habib, hei polisi, hei TNI, kau abdi negara, jika kau sudah anti Pancasila, sudah anti NKRI, NU dan PWI menyatakan perang kepada polisi dan TNI, aparat negara yang anti terhadap Pancasila, paham? Berarti lamun gitu orang Pancasila jeung NKRI teh gara-gara pemerintah, gara-gara TNI, gara-gara polisi, atau gara-gara ilmu? Sebab ini mohon maaf Pak, sudah ribuan polisi yang terpapar Islam radikal, sudah ribuan TNI yang terpapar radikal. Apa itu kawan? Apa lawan? Apa kawan atau lawan? Kita tidak takut. Mereka belajar perang, kita juga belajar perang. Mereka punya bedil, aing gelo bacukil. Cuma sedikit bedanya ulama dengan polisi. Apa? Ulama salah bisa ditangkap polisi, polisi salah nggak bisa ditangkap ulama. Itu saja beda. Tapi kita doakan polisi-polisi dan TNI kita yang aktif hari ini konsisten, konsekuen terhadap komitmen 4 pilar kebangsaan, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Jika mereka ada di situ, kita wajib membantu mereka mempertahankan bangsa dan negara. Siap? Siap? Tidak boleh kita bertentangan dengan mereka. Ketika polisi dan TNI berada pada barisan dan pasukan, apa yang diharapkan oleh kita bersama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terlalu panjang ini sambutan. Kesimpulannya, tugas PWI adalah bagaimana kita mempertahankan, melestarikan, melanjutkan perjuangan leluhur para wali songo, ulama-ulama Nusantara, baik urusan agama maupun urusan negara ataupun urusan keumatan. Artinya visi misi itu tidak jauh berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Hei saudaraku yang hari ini aktif di NU, salah besar Anda beranggapan PWI melawan atau nyimpang dari NU. Aing Abdul Mujib, pengurus NU Provinsi Jawa Barat, samodana melaan Nahdlatul Ulama. Betul? Saya ketika masuk di PWI terus terang, masuk di PWI, jika PWI memperkuat NU, samodara. Jika PWI ngarusak NU, waing di pembacaannya. Saya ngomong di depan ketua umum, kebetulan dengan ketua umum mulai ayahnya, beliau Profesor Dr. Gaji Padasim, dengan ayah saya itu adalah sahabat karib, sering diundang. Kemudian juga anaknya sekarang Dr. Kiai Abbas beserta yang lain-lainnya adalah termasuk sahabat dekat. Maka ketika di PWI ada beliau, saya tetap menyampaikan, begitu saya disuruh
menjadi ketua PWI Jawa Barat, saya menyampaikan jika PWI ini mau memperkuat visi misi Nahdlatul Ulama, ayo bersama-sama saudara. Tapi jika hadirnya PWI dari kecewa, dari dendam, apalagi ada gerakan, ada tujuan lain yang mengancam dan merusak RU, saya Mudin siap samoderna mempejet PWI. Paham? Kalau begitu NU dengan PWI berseberangan atau bersama-sama? Berseberangan atau bersama-sama? Maka kalau ada jelema lu nyebutkan PWI ngancam NU, ngomong harapun aing usia ku aing dasar cek batur ngabalan terang kumangke urusan medok dadu marasiko penting ulah meok memeh dipacok. Makanya mohon maaf pengurus PWI yang ada di luar mau melakukan kegiatan seperti Sukabumi, seperti Bogor, Cianjur, kemudian kabupaten-kabupaten yang lainnya yang serupa mau melaksanakan kegiatan seperti ini, maju terus, jangan hiraukan orang yang menghalang, jangan biarkan mereka-mereka yang selalu berbicara membela agama tapi mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Kita lawan, kita hadapi dengan resiko apapun, insyaallah ta'ala, dengan lillahi ta'ala berjuang di PWI, kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, karomah para wali, barokah para ulama akan kita terima bersama. Doakan saya, walaupun ya Saul Pangrasati dia mah ketua PWI Jawa Barat teh awak nama lebih cek sim guring tapi tegede hari sim guring mah awak letih parabok sok bisi aya dodek nyobaan gitu.